Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugeng Sugianto, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Semarang tahun 2023 angkatan kedua. Dan saya adalah mahasiswa seni rupa. Dalam pelajaran kali ini saya mengambil tema menggambar ragam hias geometris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Masih semangat ya di jam siang ini. Untuk memulai pelajaran hari ini, silakan untuk ketua kelas menyiapkan terlebih dahulu. Silakan. Sebelah sini aja. Ya. Duduk siap gerak berdoa mulai. Baik, untuk memulai pelajaran, Pak akan mengecek kehadiran kelas 7A. Semuanya hadir atau ada yang tidak berangkat hari ini? Hadir semuanya ya, nihil ya. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat, lancar. Dibuka. Ya, materi kita hari ini melanjutkan dari materi yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Dulu kita pernah belajar tentang menggambar ragam hias, flora dan fauna. Masih ingat ya? Masih. Kalau flora itu yang bagaimana? Oh, menggambar jenis tumbuhan. Kalau fauna? Menggambar jenis hewan. Berarti kita pernah juga melakukan praktek menggambar. Ada yang flora, ada yang coba yang dulu menggambar flora siapa? Katakan. Yang dulu gambarnya flora. Halo. Ya, yang dulu gambarnya flora. Ya, tumbuhan. Berarti ya, tidak. Berarti yang sekarang gambar fauna, yang dulu pernah gambar fauna. Ya. Oke, berarti pernah menggambar
semuanya ya, ada yang flora, ada fauna, karena dulu tugasnya pilihan. Baik, jadi untuk hari ini kita mempertajam lagi pengertian ragam hias, dan yang lebih spesifik adalah menggambar ragam hias, ya, ragam hias geometris. Pernah menggambar ragam hias geometris? Pernah tahu? Tapi pernah melihatnya, tapi ternyata nggak tahu? Pasti ragam hias, ya, silakan. Ragam hias. Ya, angkat tangan. Kalau yang mau menyampaikan pendapatnya, ya, Revo, ragam hias. Yang keras ya. Ragam hias atau motif adalah bentuk dasar hiasan yang umumnya diulang-ulang sehingga menjadi pola dalam suatu karya, kerajinan atau kesenian. Ragam hias dapat dihasilkan dari proses menggambar, memahat atau mencetak untuk meningkatkan mutu dan nilai pada suatu benda atau karya seni. Ya, oleh Revo. Jadi ragam hias adalah membentuk pola yang diulang-ulang. Coba kita lihat. Tuh, ragam hias atau motif adalah bentuk dasar hiasan yang umumnya diulang-ulang sehingga menjadi pola dalam suatu karya kerajinan atau kesenian. Itu yang namanya ragam hias. Paham ya? Paham? Baik, paham. Nanti kalau ada soal, ada pertanyaan, berarti kalian bisa menjawab ya, nanti di akhir. Berikutnya kita memasuki tentang ragam hias Pengertian ragam hias geometris. Ragam hias geometris merupakan ragam hias yang memakai berbagai macam unsur garis, mulai dari garis lurus, spiral, lengkung, zigzag, dan berbagai bagian, misalnya segi empat, lingkaran, persegi, panjang, dan wujud-wujud lainnya yang juga sebagai motif wujud yang dasar. Ya, itu yang dinamakan ragam hias geometris. Beraneka ragam unsur garis seperti garis lurus, lengkung, zigzag, spiral, dan berbagai bidang, segi empat, persegi panjang, lingkaran, layang-layang, dan bentuk lainnya sebagai motif dasarnya. Paham ya? Oke, sampai di sini dulu. Ragam hias geometris yaitu ragam unsur garis, ya, berarti kan garis seperti ini. Terus apa lagi, seperti garis lurus, ada garis lengkung, nah ini kan bisa lengkung, atau seperti ini. Terus ada zigzag, ada spiral. Spiral tahu? Ya, spiral kan macam-macam ya. Nah, kayak gini terus bisa, dan sebagainya. Ada berbagai bidang seperti segi empat, terus persegi panjang. Ini bisa persegi panjang ya, kalau persegi panjang atau kebalikannya lah. Atau lagi lingkaran. Nah, persis di bawahnya ada layang-layang. Pernah buat layangan? Nah, terus dan bentuk motif lainnya sebenarnya ya. Lainnya apa saja? Jenis ragam hias geometris yang pertama adalah ceplokan. Nah, ada kan di situ? Di buku kalian ada ya? Ada ceplokan. Apa itu ceplokan? Ya, siapa angkat tangan? Ya, silakan untuk ragam hias ceplokan. Angkat tangan. Ya, silakan. Baca. Ceplokan motif ini merupakan ragam hias yang terdiri atas satu motif saja dan kemudian disusun secara berulang-ulang. Ragam hias ceplokan juga sering disebut sebagai motif kertas tenel.
Jadi ragam hias. Kalau menyebutnya ada istilahnya dengan motif kertas tempel. Kenapa dikatakan kertas tempel? Karena tinggal nempel aja, jadi misalnya potong satu kertas ini, nanti ditempelkan lagi, tempelkan lagi, tempelkan lagi. Itu yang namanya ceplokan. Yo, silakan untuk yang mau menggambar teknik apa jenis ceplokan. Yo, yang mau menggambar ceplokan, yo, Imo. Jadi buat kotak dulu yang gede ya. Ya. Nanti yang lain boleh ya. Saya Pak mau gambar ceplokan juga. Jadi ini biasanya motif-motif geometris ini sering kita jumpai pada motif batik. Siapa yang punya baju batik? Pernah pakai baju batik semua? Nah, itu di situ banyak sekali berbagai macam jenis hias geometris. Ada ceplokan, nanti ada kalbu, ada swastika, ada tumpal dan sebagainya. Ya boleh. Yang namanya itu ceplokan. Jadi kayak dicap aja. Misalnya buat satu, nanti ditempel lagi di sebelahnya, tempel lagi di sebelahnya, itu namanya ceplokan. Ya. Yang berikutnya ada yang namanya jenis kamu ya. Ya, kamu silakan untuk pengertian jenis motif kamu ya. Kalau gambar ragam hias geometris ini memiliki bentuk seperti buah aren yang dipotong secara melintang dan terlihat seperti biji aren. Motif ini sering digunakan sebagai hiasan. Contohnya nanti. Berikutnya ada lagi piring. Halo. Jenis yang berikutnya adalah piring. Ya, silakan piring. Ya. Ragam hias ini memiliki bentuk dasar seperti gunung es. Variasi bentuk motif ini adalah SS atau disebut juga lilin ganda. Motif ini biasa dipakai untuk hiasan Inggris dan hitam. Ya, itu yang namanya piring. Berikutnya ada teknik jenis tumpal. Ya, silakan. Tumpal motif yang satu ini sangat mudah untuk dikenali karena bentuk dasarnya segitiga sama kaki dan sering diaplikasikan sebagai hiasan pinggir batik. Ya, itu namanya tumpal. Terus yang berikutnya jenis ragam hias swastika. Ragam hias ini merupakan motif hias yang berbentuk dasar seperti huruf Z atau huruf Z yang saling berlawanan arah atau satu dengan yang lain. Dalam motif batik motif jenis ini biasa dipakai untuk hiasan pinggir. Ini sama yang digambar sama teman kalian nih. Yang pertama adalah ceplokan. Nanti Pak Anton juga harus kita. Tadi anak putra yang gambar ya. Nah, nanti anak putri juga harus gambar biar adil ya. Ada anak putra, juga ada anak putri. Jadi semuanya berperan. Coba ini lihat ya. Ceplokan itu seperti ini. Jadi orang menyebutnya sebagai apa? Kertas ya, kertas tempel.
bulatannya juga seperti itu. Itu kalau kalian lihat ya seperti pada motif batik, kain batik. Yang berikutnya kira-kira ini motif apa? Oh iya, coba kita lihat ya. Oh iya, ternyata motif kawung itu sangat mudah. Mudah apa mudah? Mudah kan tinggal seperti itu. Misalkan kalian hampir mirip dengan ini ya. Nih, buat satu aja ya. Ini contoh yang kalung hampir mirip, mirip aja, tetapi beda sebenarnya. Kalau kalung itu lebih ke teratur yang tadi seperti itu di contoh. Terus untuk yang contoh berikutnya, kira-kira gambar apa? Pilih, coba kita lihat. Oh iya, kenapa tadi kalian mendapatkan langsung pilih itu? Karena sesuai dengan pengertiannya mah tadi pilih. Ya, bentuk dasarnya seperti huruf S. Itu kan hampir mirip huruf S, ya kan? Coba kalian lihat, huruf S kan seperti ini. Huruf S. Cuman dibanyakin dengan gambarnya misalkan, dan nanti akan membentuk motif pilih. Berikutnya ada apa lagi? Contoh ragam hias apa lagi? Apa? Tumpal. Ya, tumpal itu biasanya membentuk segitiga, dan biasanya motif tumpal ini biasanya terdapat pada batik di bagian yang paling pinggir. Ya, biasanya di bagian pinggir atau bawah itu biasanya ada motif tumpal. Jadi susunan segitiga. Nanti kalau suruh mencontohkan berarti ada susunan segitiganya. Terus apalagi? Swastika. Ya, swastika. Itu seperti ini. Ya. Kayak simbol apa itu ya zaman dulu. Ya, kalau kalian tahu, ini simbol dulu di sebuah negara di Eropa ya, Perang Dunia dulu ada simbol seperti ini. Tapi bentuknya seperti ini. Nanti bisa kayak gini atau bentuk kayak gini. Nanti terus mirip. Nanti ada lagi sebenarnya ini ke tumpal ya, ke balik meander ya. Jadi yang terakhir adalah meander. Meander itu bentuk motifnya sebenarnya menyerupai apa? Huruf T ya, meander. Jadi kalau kalian lihat meander seperti itu meander ya. Ini biasanya di pinggir-pinggir. Ada yang motifnya seperti ini, dan banyak sekali ada yang modelnya kayak gini. Ini kalau memanjang sini seperti ini, ini seperti huruf T. Jadi nanti mendelingkar di sini di bagian pinggir. Ini yang meander. Halo, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, coba kalau ingin salah satu di antara kalian menggambar teknik yang tumpal atau spastika atau meander. Ini
Yang putri, ada yang namanya putri, silakan putri. Ya. Dihapus dulu boleh. Yang mana mau dihapus? Ya. Terus. Kalau dilihat dari bentuknya ini, yang teman kalian gambar ini, maksudnya yang mana jenis apa? Tebal, karena bentuknya bentuk dasarnya segitiga, makanya masuknya dalam jenis motif tumpal. Sudah? Terima kasih. Tepuk tangan. Tepuk tangannya mana? Masih semangat? Semuanya. Silakan tengok ke kanan semuanya. Kanannya kamu mana? Sudah? Baik. Menghadap kanan semuanya. Menghadap kanan. Menghadap. Tengok ya. Pundak temannya dipegang. Ya, pundak temannya. Berdua aja ya. Tapi jangan dianiaya ya. Ya. Sudah segera. Sekarang balik. Ya, balik kanan. Ya, gantian. Jangan maunya pijitin dan dipijitin aja. Harus balik kanan. Nah, yang pertama adalah pola simetris. Simetris itu terbentuk dari susunan motif-motif ragam hias dengan keseimbangan dan bentuk sama susunannya. Namanya aja simetris, antara kanan dan kiri itu sama. Nah, boleh dikatakan ini. Ini seandainya ini ditekuk dibagi dua, ditekuk sini sama. Paham ya? Ini yang namanya simetris, seperti kalian kayak gini, kayak buku itu kan simetris, buku semuanya kanan dan kiri sama itu simetris. Berikutnya pola asimetris. Pola ragam hias asimetris terbentuk dari komposisi yang tidak berimbang, namun memiliki proporsi komposisi kesatuan yang harmoni. Jadi walaupun kanan dan kirinya tidak sama, tetapi seandainya ditimbang itu memiliki berat yang sama. Ya, misalnya dalam seperti ini, anggapnya antara 1 sama 2. Kalau ditimbang kira-kira beratan yang bagian sini apa sini? Yang 1 atau 2? Nah, sekarang tak kelapin. Kelihatannya beratan mana? 1. Tetapi lebih lebar sini. Jadi ini bisa dikatakan keseimbangan yang asimetris. Bisa saja ditimbang sama-sama berat. Ini dalam bentuk, warna dan sebagainya ya, proporsi atau komposisi. Yang berikutnya adalah pola tepi. Pola ragam hias, pola tepi terbentuk dari pengulangan bentuk sebelumnya dan digunakan untuk menghias bagian tepi. Jadi digunakan untuk menghias bagian tepi, pinggir ya. Yang tadi kan ini bagian pinggir kan pakai ini tadi ya. Ini tadi yang contoh apa? Swastika apa meander? Meander ya. Swastika yang modelnya seperti ini, hampir sama tetapi beda ya. Berikutnya pola menyudut, membentuk pola segitiga dan umumnya memiliki bentuk ragam hias yang berbeda dan disesuaikan dengan bentuk ragam hias yang sudah ada. Itu yang namanya pola
menyudut. Paham ya? Berikutnya pola memusat atau gabungan. Pola ini merupakan pola ragam hias memusat. Bentuk coraknya berdiri sendiri dan biasanya gabungan beberapa ragam hias dan membentuk ragam hias yang baru. Jadi gabungan dari beberapa ragam hias membentuk pola ragam hias yang baru. Ini yang ragam hias ini terbentuk dari bidang dan corak yang sama susunannya. Polanya merupakan pengulangan dari bentuk sebelumnya dengan ukuran yang sama. Dan terakhir, pola tidak beraturan. Pola ini lebih bervariasi dikarenakan terdiri dari beberapa motif yang berbeda dan tidak mengikuti pola, proporsi, dan komposisi yang seimbang. So, sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Kalau tidak, tadi dibuat garis-garis dulu ya, garis waktu untuk mempermudah dalam membuat gambar. Percepat ya. Nah, itu. Tarik. Dan pewarnaan bentuk geometris ya, seperti mirip tadi yang itu ya, perpaduan, ada kaum, juga ada ceplokannya. Jadinya seperti ini sederhananya ya, dengan membuat gambar yang sederhana tadi. Terus yang berikutnya ini mega mendung nih, ada keterangannya. Disikat dulu.
gampang ya. Ya, itu yang megang bentuk. Untuk mempresentasikan dari kelompok 3 terlebih dahulu, ya. Kelompok 3 untuk presentasi, yang lain mendengarkan. Silakan. Sebutkan ciri rakam hias geometris. Pola rakam hias ini tersusun beraneka ragam unsur garis. Rakam hias ini cenderung disusun secara memanjang dan saling menyambung sehingga menjadi gambar yang diulang-ulang. Rakam hias ini jika telah menjadi malam atau karya yang jadi masuk ke dalam kategori seni rupa, 2 dimensi serta 3 geometris. Pengertian rakam hias adalah bentuk dasar hiasan yang umumnya diulang-ulang sehingga menjadi pola dalam suatu karya kerajinan. Kesenian rakam dapat dihasilkan dari proses menggambar, memahat, mencetak untuk meningkatkan mutu dan nilai pada suatu benda atau karya seni. Pengertian rakam Untuk kelompok 1, ya. Kelompok 1 siapa? Ya. Presentasikan. Jelaskan jenis ragam hias dan berikan contohnya. A. Swastika. Ragam hias ini merupakan motif hias yang berbentuk dasar seperti huruf Z atau zigzag yang saling berlawanan arah antara satu dengan lainnya. Dalam motif kain batik, motif jenis ini biasanya dipakai untuk hiasan pinggir. B. Pelin. Ragam hias ini memiliki bentuk dasar seperti huruf S. Variasi bentuk motif ini adalah S atau disebut juga pilin ganda. C. Sudah semua? Yang belum kelompok berapa? 2. Ya, silakan kelompok 2 siapa? Ya, kelompok 2. Jelaskan pola rakam hias geometris. Pola rakam geometris dapat ditandai dari bentuknya seperti persegi 4, zigzag, garis silang, dan lingkaran. A. Pola simetris. Pola simetris terbentuk dari susunan motif-motif rakam hias dengan keseimbangan dan bentuk yang sama dalam susunannya. B. Pola asimetris. Pola asimetris terbentuk dari komposisi yang tidak berimbang, namun memiliki proporsi komposisi dan kesatuan yang harmoni. C. Pola rakam hias tepi. Pola rakam hias tepi terbentuk dari pengulangan bentuk sebelumnya dan digunakan untuk menghias. Kasih nama. Sana. Silakan langsung, yang sudah dapat langsung dikasih nama, langsung dikerjakan. Belakang. Ya namanya kamu, bukan namanya bapaknya ya. Ya namanya kamu ya. Dan yang namanya kamu. Yo, silakan, di buku kalian semuanya sudah ada jawabannya. Kalau belum ada, kalau diperhatikan, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Sudah selesai? Sudah selesai, silakan dikumpulkan. Yang paling belakang narik, ya. Ya, kamu narik.
ada jenis-jenis ya, jenis-jenis dari ragam hias geometris. Ada apa saja? Ceplokan, pauk, ada itu banyak sekali ya. Terus polanya juga ada beberapa, ada banyak. Ada pola simetris, terus pola asimetris, terus ada yang apa lagi? Sudut ya. Terus ada yang pola apa lagi? Banyak, beraturan, ada yang tidak beraturan dan sebagainya. Nanti kalian pelajari sendiri lebih lanjut di rumah ya. Terus untuk minggu depan, untuk membawa buku gambar, kita akan membuat gambar ragam hias geometris sesuai yang telah kita pelajari tadi. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup ya. Untuk salah satu ketua kelasnya untuk